Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras. Alhamdulillah, kita bersua kembali dengan kawan-kawan Farouk Abdillah Channel pada suasana hari ini. Lama kita tidak muncul di permukaan menghiasi rona-rona kehidupan dalam perjalanan dunia jurnalistik, dalam upaya untuk demokratisasi sekaligus dalam rangka supremasi hukum. Ulas berita hangat kali ini masih tetap di seputaran Sumeneb dan sekitarnya. Nah, kawan Farouk Abdillah Channel, pada kesempatan ini saya menghimbau agar tetap satu tekad untuk bisa mengusir COVID-19 dengan tipikal-tipikalnya, karena hari ini katanya Omicron sudah kemana-mana, Omicron kemana-mana, dan jumlah sudah kian meningkat. Kabar terakhir para ahli pandemi menyatakan bahwa puncaknya akan terjadi sekitar bulan Februari dan Maret tahun ini. Mari kita berdoa, mari kita ikhtiar, jangan sampai terjadi lagi pandemi besar-besaran seperti setahun atau 2 tahun yang lalu. Harapan kita ke depan, kita tetap sehat, kita jadikan sabar menjadi jalan utama kita, dan jadikan ikhtiar sebagai tekad untuk mengusir segala macam masalah kehidupan ini. Baik, kawan Farouk Abdillah, perlu diingat bahwa beberapa tanggapan, respon dari berbagai pihak tentang channel ini, channel Giras, saya dapatkan informasi yang sangat luas, dan harapan saya ke depan akan menjadi sesuatu yang sangat bermakna bagi kita semuanya. Baik, hari ini saya mendapatkan informasi yang cadas dan giras bahwa pada tanggal 5 Februari, kira-kira begitu informasinya, saya juga belum memverifikasi, mulai 5 Februari sampai dengan 26 Februari ini isu ya, belum terverifikasi saya juga, ada aliansi rakyat menggugat ini bersama komponen-komponen masyarakat melakukan unjuk rasa tiap hari. Tiap hari unjuk rasa mulai tanggal 5 Februari sampai 26. Waduh, informasi ini rasanya tidak nyaman. Dan saya berharap ada solusi-solusi yang bisa menyelesaikan semua pihak sehingga tidak perlu ada unjuk rasa. Sebab unjuk rasa itu memberi justru menguras tenaga, energi, biaya dan segala macamnya. Nggak tahu apa tema-tema unjuk rasa yang akan dilakukan masyarakat Kota Sumeneb. Yang jelas pihak atau Humas Aliansi Rakyat Menggugat telah memberikan informasi kepada saya dan para admin yang ada di tempat kita ini akan mengadakan unjuk rasa selama beberapa hari dari tanggal 5 Februari sampai dengan 26 Maret. Luar biasa. Jadi kira-kira 21 hari. 21 hari unjuk rasa ini kayak kerja di pabrik. Rombongan ramai-ramai datang ke tempat yang mungkin yang dituju. Saya berharap sesungguhnya tidak ingin terjadi. Namun ada berita juga yang sempat silaf, terlepas dari amatan dari Farouk Abdillah Channel ini, yang rasanya perlu kita baca pada kesempatan ini. Baik kawan, 330 hari Ahmad Fauzi Dewi Khalifah pimpin Sumeneb, 17 kali didemo dari Jurnal Faktual ya, Jurnal Faktual. Ini tidak ada tanggalnya, tapi 2 minggu yang lalu. Baik, saya bacakan. Sejak Jumat 26 Februari 2021, Ahmad Fauzi dan Dewi Khalifah resmi dilantik Gubernur Hovifah di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya,
terhitung 330 hari hingga Jumat 21 Januari 2022. Hampir genap setahun atau 365 hari Ahmad Fauzi dan Dewi Khalifah pimpin Sumeneb. Kepemimpinannya dinilai gagal oleh mahasiswa karena tidak merealisasikan janji kampanyenya, sebagaimana janji politik pemerataan daratan dan kepulauan. Hingga saat ini ketersediaan listrik dan kepulauan masih belum terpenuhi dan angka kemiskinan masih tinggi. Ya, kemiskinan kita lumayanlah, sempat juga diprotes beberapa tulisan-tulisan. Kalau saya tidak ingat, kalau tidak lupa, tulisan Malik Effendi beberapa waktu lalu bicara tentang kemiskinan di ladang gas gitu. Kira-kira begitu. Kemana gasnya? Nah, kira-kira begitulah. 330 hari Ahmad Fauzi dan Dewi Khalifah pimpin Sumeneb. Jurnal Faktual ID mencatat ada 17 kali peristiwa demonstrasi yang ditujukan pada pemerintah Ahmad Fauzi dan Dewi Khalifah. Dari 17 kali unjuk rasa, 13 kali di kantor Pemkab Sumeneb, 1 kali di kantor Disperindak, 1 kali di kantor DPMD, 1 kali di kantor Bapeda, dan 1 kali di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Berbagai peristiwa penting itu terjadi mulai beberapa peristiwa penting pun terjadi, mulai ambulan yang tak bisa lewat karena terhalang demonstran hingga penolakan Agus Dwi Saputra sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Dalam rentang waktu 1 bulan di tahun 2022 terjadi 5 rentetan demonstrasi baik dari mahasiswa maupun elemen masyarakat. Di bulan Januari 2022 menjadi bulan penuh demonstrasi dibandingkan bulan-bulan di tahun 2021. Masya Allah. Di masa pemulihan pandemi, semoga demonstran tidak menjadi klaster COVID baru di Kabupaten Sumeneb. Ya, harapannya penulisnya ya. Dari 330 hari Ahmad Fauzi dan Dewi Khalifah memimpin Sumeneb, berikut 7 peristiwa demonstrasi yang terjadi. Ya, inilah 17 peristiwa yang dicatat oleh Jurnal Faktual ID gitu loh. Saya mulai 1. Selasa 9 Maret 2021, sejumlah mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumeneb (AMS) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bapeda Sumeneb, Jalan Trunojoyo. Mereka menolak rencana penembangan fosfat di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Para mahasiswa menilai Pemkab Sumeneb telah membuka ruang untuk penambangan fosfat melalui review rencana tata ruang wilayah RT/RW 2013-2033. Itu 1 ya. 2. Jumat 12 Maret 2021, Gerakan Peduli Masyarakat Sumeneb melakukan aksi di depan gedung Pemkab Sumeneb. Dalam aksi itu, mahasiswa meminta agar Bupati Fauzi melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kerja buruk dan sempat bersentuhan dengan hukum. Ya Allah. Yang mana ini ya? Ya itulah kira-kira harapan mahasiswa seperti itu. Tanggal 25 Juni 2021, Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapekan (Himpas) menyoal listrik di beberapa desa di Kepulauan Sapekan, Kabupaten Sumeneb. Pasalnya di beberapa desa Kepulauan Sapekan masih banyak pulau yang belum dapat perhatian proyek listrik dari pemerintah. Begitupun dengan proyek listrik di beberapa desa Kepulauan Sapekan yang mangkrak, yang hanya tiang listriknya saja berdiri bertahun-tahun. Aduh, ini Sapekan ya. Sapekan, surga yang tercecer. Dulu saya pernah menulis di Surabaya Post, dan kemudian diikutkan lomba karya jurnalistik dan dapat juara 1, insya Allah juara 1. Jadi judulnya pada waktu itu Sapekan, surga yang tercecer. Begitu indahnya pulau itu, begitu majisnya pulau itu, begitu juga menariknya pulau itu. Lautnya juga bagus dan bersih, sehingga saya menulisnya sebagai Sapekan, surga yang tercecer. Wah, tercecer di bumi maksudnya. Dan alhamdulillah dapat juara pada saat itu sebagai karya tulis terbaik bidang pariwisata. Dan ini pasalnya di desa Kepulauan Sapekan masih banyak pulau yang belum perhatian.
Begitupun dengan proyek listrik di beberapa desa Kepulauan Sapekan yang bangkrak, yang hanya tiang listriknya saja berdiri bertahun-tahun. Masya Allah, ini bertahun-tahun tiang listrik itu berdiri di tempat situ. Bayangin kalau manusia berdiri bertahun-tahun seperti itu. Aduh, ya Allah ya Rabbi, inilah Republik Indonesia yang kita cintai. Ya, memang tidak ada tidak ada gading yang tak retak adanya peribahasa itu, dan itu kita akui memang mungkin perlu dievaluasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb lewat Pak Bupatinya, lewat stafnya, atau lewat siapa saja lah. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Ya, dalam ilmu tata pemerintahan, sinergisitas seharusnya menjadi satu pilihan yang tidak boleh ditolak-tolak lagi. Kalau disebabkan terjadi seperti itu, setidaknya kepala desanya melaporkan ke tingkat kecamatan, kemudian kecamatan lah yang melaporkan ke kabupaten. Mestinya seperti itu. Jadi jangan sampai bertahun-tahun berdiri di tempat itu, tiangnya itu. Jadi lucu. Dan saya berharap ke depan jangan terjadi seperti ini lagi. Karena bagaimanapun juga masyarakat kepulauan menginginkan hak yang sama, menginginkan fasilitas yang sama. Artinya sesuatu yang menjadi harapan semua orang atau warga negara Sumeneb atau warga Sumeneb untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang bisa disediakan oleh pemerintah. Kemudian saya lanjutkan, 9 Juni 2021 ratusan warga datang melakukan demonstrasi di Desa Kartuluk, Kecamatan Bragaan, mendesak kepada Kepala DPMD Sumeneb Muhammad Ramli turun jabatan. Pasalnya banyak persoalan Pilkades 2021 yang menurutnya dimulai tak jelas, dan beberapa poin dari Perbub Pilkades 2021 perlu direvisi. Ini Pilkades ini nggak selesai, nggak tahu ya. Saya nggak tahu ceritanya Matanair ini, Matanair, apa sudah tuntas? Wallahu alam. Kamis 12 Agustus 2021, puluhan mahasiswa tergabung dalam aliansi BEM se-Kabupaten Sumeneb melakukan demonstrasi di depan kantor Pemkab. Mahasiswa turun jalan untuk menuntut transparansi anggaran penanganan COVID-19 yang dinilai selama ini sangat tidak transparan. Waduh, iya sih. Ini masalah COVID, memang dana COVID ini memang selalu disoal oleh banyak pihak, disoal. Dan anggarannya kan dari pusat ini. Dan anggaran itu memotong dari APBN, kalau tingkat kabupaten APBD, jadi dipotong dulu. Yang disebutnya sebagai refocusing. Nah, ya. Jadi artinya fokus kepada kegiatan-kegiatan COVID-19. Saya baca lanjutan ini lagi. Jumat 11 Oktober 2021, demonstrasi mahasiswa Sumeneb mengatasnamakan gerakan perjuangan demokrasi rakyat di kantor Disperindak Sumeneb. Terjadi kekerasan oleh oknum polisi pada mahasiswa. Iya. Jumat 29 Oktober 2021, demo mahasiswa di kantor Pemkab Sumeneb menagih janji politik Ahmad Fauzi dan Dewi Khalifah terkait pemerataan ekonomi wilayah daratan dan kepulauan. Salah satunya ketersediaan listrik dan tingginya angka kemiskinan. Ya Allah, ya. Ini terakhir 1 November 2021, ambulans RSUD antara tak bisa lewat karena masa pendemo dan masa aksi langsung berdiri untuk memberi jalan kepada mobil ambulan untuk diberikan lewat. Ini banyak sekali nih kalau dibacakan, pokoknya ada 17 ini ya. Terakhir yang marah adalah demo warga Matanair yang berakhir tanggal 17 Januari kemarin di Kecamatan Rubaru menuntut Bupati Sumeneb melaksanakan perintah PT UN yang isinya mengangkat Rasidi sebagai Kades Matanair. Terakhir PMII menuntut mencopot Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Mahasiswa rusak kawat berduri yang dipasang kepolisian dan mahasiswa. Luar biasa. Luar biasa. 17 media kita hari ini, jurnal faktual.id mencatat 17, padahal setelah itu, sebelah tanggal itu ada beberapa kali demo yang belum dicatat. Dan perlu
kawan saya sampaikan bahwa pada tanggal 26 Februari 2022 nanti adalah usia setahun jabatan Bupati Fauzi dan Ibu dan Nyonya Nyai Eva menjadi wakil bupati di Sumeneb, dan rupanya akan dirayakan, saya katakan dirayakan oleh kawan-kawan mahasiswa, masyarakat untuk berunjuk rasa selama beberapa hari terhitung mulai tanggal 5 Februari sampai dengan 26 Maret. Aliansi Rakyat Menggugat dan komponen-komponen lainnya akan unjuk rasa di Sumeneb. Waduh, ya baguslah, demokrasi baguslah, boleh. Satu catatan, tidak boleh berusak. Satu catatan, jangan mengganggu. Satu catatan, jangan anarkis. Satu catatan, harus ditemui oleh pejabat-pejabat publik yang hidup, yang mendapat bayaran dari pemerintah. Hadapi dia, mari kita berdialog sehingga unjuk rasa ini menjadi indah, menjadi sebuah hiburan, tontonan, dan bagi juga yang bisa yang jualan juga bisa dapat manfaat dari para pengunjuk rasa, misalnya beli air, beli es, beli kopi, beli nasi, menjadi pasar mendadak. Saya berharap ini sebuah keindahan-keindahan yang kita wujudkan, dan mudah-mudahan ke depan siapapun akan memanfaatkan, akan menikmati tontonan indah ini. Wartawan bisa meliput. Kalau meliput, insya Allah dapat rezeki. Siapapun cari manfaat dari perbuatan itu, cari manfaat dari kegiatan itu, sehingga menjadi sebuah kegiatan atau aktivitas yang memberi makna kepada kita. Tolong Bapak Bupati, tolong Pak Sekda, staf-staf yang lainnya, kalau memang terjadi unjuk rasa di tanggal 5 Februari sampai 26 Maret ini, hadapi dengan diskusi-diskusi, hadapi dengan cara-cara yang baik. Datangi saja. Kalau perlu bikin terop, bikin tenda di depan halaman Pemda. Adakan diskusi-diskusi. Dan mudah-mudahan sekali lagi tidak anarkis, tidak boleh ada anarkis. Semuanya bisa menerima sebuah pesta demokrasi hari ini. Unjuk rasa jadikan sebuah tema pesta demokrasi 1 tahun usia perjalanan kepemimpinan Ahmad Fauzi Bupati Sumeneb. Mudah-mudahan kita ke depan makin cerdas, makin bijaksana, makin sabar menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Sekian, terima kasih, dan ingat, subscribe, likes, dan bunyikan loncengnya di Farouk Abdillah Channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.